Tersiar kabar duka dari negeri Formosa, Taiwan, seorang PMI kelahiran Lampung Timur dikabarkan meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Terdengar kabar duka ya teman-teman dari sahabat PMI yang ada di Taiwan. Almarhumah atas nama EDS meninggal dunia kemarin pada tanggal 7 Oktober 2021. Almarhumah ini kelahiran Lampung Timur tahun 1992, jadi usianya 29 tahun. Meninggalnya almarhumah ini secara tidak wajar ya teman-teman, karena dikabarkan almarhumah meninggal dunia karena terjatuh dari lantai 11. Dan saat almarhumah ini melompat dari lantai 11, dia masih melakukan panggilan video call dengan pacarnya. Dikabarkan sebuah kasus bunuh diri terjadi di Jalan Jengkuo di kota Taichung kemarin malam sekitar pukul 10 malam pada tanggal 7 Oktober 2021. Seorang wanita lompat dari sebuah bangunan dari ketinggian lantai 11. Polisi yang tiba di tempat kejadian menemukan bahwa wanita tersebut telah meninggal dunia, dan setelah diselidiki diketahui bahwa perempuan tersebut adalah seorang buruh migran perempuan dari Indonesia yang berusia 29 tahun. Menurut keterangan dari polisi Taichung, dugaan sementara sepertinya ada tekanan atau paksaan dari luar. Polisi juga menanyakan ke temannya korban, namun mereka mengatakan tidak tahu jelas penyebab kejadian nekat ini. Hanya saja sepertinya korban punya masalah dengan keluarganya dan tidak ada kelainan lain yang ditemukan. Dalam live-nya di FB, Faisal Soh langsung menghubungi orang yang bersangkutan atau teman dekatnya, atau bisa dibilang kekasihnya dari almarhumah ya, sebut saja namanya Mas A. Jadi saat almarhumah ini melakukan hal nekat tersebut, almarhumah sedang video call dengan Mas A. Dan fakta yang paling saya pengen tahu nih, bener nggak sih pada saat dia melakukan hal itu masih tetap video call dengan kamu? Iya kok, itu sempat video call kok. Dan pada saat dia melompat, kamu melihat persis? Dia telepon saya, tahu-tahu dia sudah. Pas saya angkat telepon dia posisi terjun. Ya ampun, Masya Allah. Mas A mengatakan, jadi sebelum almarhumah ini melakukan hal nekat, memang sebelumnya mereka berdua itu lagi ada konflik. Katanya konfliknya itu hanya konflik percakapan. Dan saat ditanya oleh Faisal Soh, benar tidak kamu sempat disuruh nemuin dia tapi kamu tidak melakukan hal tersebut? Mas A menjawab, iya kok, karena di pabrik saya itu kan mesnya ada di dalam pabrik, jadi tidak bisa keluar malam melebihi jam 9 malam. Saya bilang kepada dia saya akan pergi ke sana besok pagi. Dikatakan bahwa Mas A ini juga sempat menasehati almarhumah agar tidak melakukan hal nekat tersebut ya, tapi ternyata almarhumah ini tetap ngotot dan kejadian itu terjadi begitu saja, dan Mas A ini pun juga tidak bisa berbuat apa-apa. A menjalin hubungan dekat dengan almarhumah sudah sekitar 2 tahun, dan selama ini A tidak tahu kalau almarhumah itu sudah mempunyai suami, sedangkan kalau A sendiri status dia belum menikah atau single. Menurut keterangan dari teman satu mes almarhumah yang berinisial D, 30 menit sebelum kejadian itu dia sempat menggores tangannya dulu di kamar. Dia ganti foto profil dia di WhatsApp pakai foto tersebut. Itulah yang saya tahu, terang Mbak D. D juga sempat mencari almarhumah di kamarnya namun tidak ditemukan, dan setelah dia komunikasi dengan teman-temannya yang lain, katanya almarhumah ini sudah ada di lantai 11 di gedung hotel. Saya sempat mencurigai apakah di atas tempat kita tinggal. Saya sempat berpikir, sedangkan di tempat saya ini hanya sampai lantai 7 saja. Lalu lantai 11 itu di mana? Terang Mbak D.
Pada barang buktinya, dia sempat foto dulu dan dikirimkan ke suaminya dan bilang kalau saya sekarang sudah ada di sini, lanjut Mbak D. Ya, jadi intinya almarhumah nekat melakukan hal tersebut karena emang lagi ada berantem ya sama kekasihnya, sama Mas A itu, dan mungkin juga ada masalah juga dengan keluarganya yang ada di Indonesia. Sangat disayangkan hal seperti ini harus terjadi, kita nggak usah komentar yang negatif ya teman-teman, kita doakan saja yang terbaik buat baik itu untuk almarhumah sendiri, buat Mas A ya dan teman-temannya, dan juga untuk keluarganya yang ada di Indonesia. Kami dari channel Dunia BMI turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga almarhumah husnul khotimah, diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal baiknya, dan ditempatkan tempat yang baik di sisinya, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, keikhlasan, dan juga kesabaran. Amin amin ya robbal alamin. Next, berita lainnya dari Taiwan, bahwa saat ini Taiwan sudah siap-siap untuk buka kembali masuknya pekerja migran. Ini adalah kabar yang sangat ditunggu-tunggu oleh para calon CPMI atau calon pekerja migran Indonesia. Dilansir dari suara BMI.com, Direktur Pengembangan Tenaga Kerja Kemenaker atau WDA Chai Ming Liang mengatakan berdasarkan fakta bahwa adanya permintaan kebutuhan pekerja migran di Taiwan, pihaknya berencana membuka kembali masuknya pekerja migran ke Taiwan. Hal tersebut disampaikan Chai Ming Liang ketika diwawancarai saat sedang istirahat setelah menghadiri pertemuan Komite Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Lingkungan Hidup yang melaporkan proyek Kemenaker hari ini pada tanggal 7 Oktober 2021. Chai Ming Liang menjelaskan seiring dengan epidemi dalam negeri dan luar negeri yang mulai berkurang ditambah masalah kekurangan pekerja di sektor industri maupun perawat pasien, dan CECC sudah memberlakukan pelonggaran secara bertahap, Kemenaker dan CDC sudah mulai membahas akan mulai kembali masuknya pekerja migran. Menurut Chai Ming Liang, ada dua prinsip yang harus dilakukan setelah pekerja migran diizinkan masuk ke Taiwan, yaitu mereka harus melakukan karantina selama 14 hari dan 7 hari dan kemudian melakukan isolasi mandiri. Selain itu, majikan juga harus menerapkan berbagai peraturan dan persyaratan pencegahan epidemi. Adapun persyaratan untuk dilakukannya pelonggaran akan dibahas dalam diskusi mendatang. Chai Ming Liang juga mengatakan pekerja migran yang akan masuk Taiwan tidak diharuskan menyelesaikan vaksinasi terlebih dahulu, kecuali ada peraturan yang mengharuskan orang asing sebelum masuk harus menyelesaikan vaksinasi. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.